karena menjadi salah satu film animasi favorit gua di tahun ini gitu. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini gue akan nge-review film yang berjudul The Lord of the Ring, The War of the Rohirrim. Gokil, ini adalah film apa ya? Film animasi dari The Lord of the Ring yang ternyata nyambung juga dengan core dari cerita filmnya gitu. Kalau nggak salah, kalau gue salah revisi silahkan, nggak apa-apa, minta maaf kalau salah. Di 180 sampai 200 tahun sebelum Bilbo Baggins menemukan cincinnya, dan 1000 tahun setelah seriesnya gitu. Berarti sebelum filmnya, setelah seriesnya gitu. Jadi timelinenya itu dia di tengah-tengah. Dan gue sebenarnya bilang ini salah satu film yang gue nggak expect ternyata bisa buat gue enjoy. Untuk film animasi dengan durasi 2 jam lebih itu cukup lama, dan gue kayak aduh bisa nggak ya gue keep up nih dengan animasi 2D-nya nih gitu loh, dengan cerita Lord of the Ring yang kita tahu kompleks perangnya itu seperti apa, tapi ini animasi gitu. Gue mikirnya udah pesimis aja gitu, tapi pas gue nonton ternyata ini jadi salah satu film yang gue suka gitu, membawa nama Lord of the Ring menjadi daya tarik gue pertama kali untuk nonton karena jujur gue ngikutin. Tapi pertanyaannya adalah apakah untuk orang yang belum nonton Lord of the Ring atau mungkin cuma nonton seriesnya atau belum nonton sama sekali, bisa gak sih untuk nonton gitu? Jawabannya bisa-bisa aja gitu, malah bisa banget karena memang lore-nya Lord of the Ring di sini bener-bener cuma seuprit gitu. Gue gak tahu ini masuknya jadinya negatif atau positif gitu ya. Karena kan yang gue tahu, gue dengan kebayang gue mana nih cincinnya gitu, Lord of the Ring-nya gitu, kemana gitu. Tapi ternyata lebih fokus ke politik, suatu bisa dibilang apa ya, kerajaan di sana lah gitu, yang ternyata sekompleks itu dan sebagainya. Gue sempat mikir kalau seandainya ini bukan bawa nama Lord of the Ring, ceritanya akan bagus nggak ya gitu. Jawabannya tetap bagus-bagus aja gitu, tapi apakah akan menjadi daya tarik nonton, itu yang jadi pertanyaan, karena orang nonton pasti karena Lord of the Ring-nya gitu. Ini bercerita tentang sebuah kerajaan, Rohirrim. Iya mantap, ini perang di Rohirrim yang dimana berangkat dari sebuah sakit hati dan dendam, dan akhirnya terjadi perang saudara yang dimana melibatkan banyak banget korban jiwa gitu. Kayak lu kayak nonton Game of Thrones sih sebenarnya di sini. Ada kerajaan A, kerajaan B gitu yang akhirnya lu udah berkuasa banget tapi lu menyeleneh, menyepelekan orang, dan ternyata ketika lu menyepelekan orang itu menjadi kuat dan nyerang lu balik gitu. Sebenarnya itu suatu premis yang ya apa sih, kerajaan emang perangnya kayak gimana sih, kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi menurut gua di film ini menariknya adalah dari segi animasinya bener-bener ngebuat lo nyaman juga untuk nonton, dan ternyata animasi 2D yang lo punya magisnya sendiri gitu loh. Karena mungkin kan gue biasa udah ngikutinnya kayak film-film Disney, Moana yang lebih ke 3D gitu ya, yang lebih realistik gitu. Tapi ini 2D gitu. Kalau lihat dari trailer aja kadang suka kaku-kaku gitu, kayak patah-patah gitu. Tapi ternyata tetap bisa memberikan keseruan tersendiri gitu. Termasuk perang epicnya pun bisa terasa gitu. Dan gue sempat mikir nih bakal gore nggak ya gitu, atau mungkin bakal terjadi bunuh-bunuhannya gimana nggak ya, apa Lord of the Ring menyasar segmen yang lebih light kali ini gitu. Tapi ternyata enggak, lore-nya Lord of the Ring di sini masih tetap bisa strong banget, masih kuat banget gitu. Jadi memang powernya adalah di ceritanya dan juga karakternya gitu. Karakternya menurut gue di sini punya motifnya yang kuat, satu sama lain, ngebalas dendam yang luar biasa juga gitu, maksudnya motifnya. Dan heroic momennya sih yang gue suka, walaupun gue sudah bisa menebak sebenarnya kayak apa yang akan terjadi, apa yang akan bisa dilakukan gitu, akan hal epic apa yang akan terjadi. Tapi semua itu walaupun udah lu bisa expected gitu ya, lu bisa tebak, lu bisa expect gitu, tapi tetap bisa memberikan emosi yang luar biasa gitu. Maksudnya masih bisa gue tepuk tangan ketika hero nya datang gitu, ketika dalam situasi mendesak lo harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit gitu, dan itu terjadi. Dan emosi-emosi pengorbanan jiwanya dan itu juga bisa lo rasakan di animasi ini gitu. Jadi bisa gue bilang
2 jam yang worth it banget gitu ya, nggak terasa banget, dan gue cukup enjoy sama filmnya. Mungkin buat lu yang udah tayang di bioskop, dan buat lu yang memang pengen cari tontonan bareng pacar mungkin ya, atau mungkin bareng temen lu gitu ya, ya lu jangan meremehkan nih animasi 2D. Dia punya magisnya sendiri, khususnya Lord of the Ring, yang menurut gua banyak hal yang akhirnya ngebuat lu tepuk tangan gitu. Fan service-nya di ending ketika nyambung dari inti cerita dari Lord of the Ring-nya juga ngebuat lu kayak wah keren banget, keren banget, keren banget gitu. Itu sih sebenarnya yang menurut gue menarik dan seru juga gitu. Gue lebih nonton ini lebih kayak enjoy aja sih gitu, bener-bener kayak lu menikmati sebuah tontonan untuk melepas penat lu, dan cocok ditonton di weekend dan lain sebagainya. Itu menurut gue worth it to watch, apalagi ketika lu nonton di bioskop ya. Experience-nya itu beda banget ketika lu nonton di layar yang lebih besar dengan full experience, jauh lebih beda gitu. Paling segitu aja dari gue. Kalau kalian udah nonton Lord of the Ring yang versi animasi ini, menurut gue wajib lu tonton. Wajib lu tulis reviewnya, ditulis kolom komentar akan seperti apa, karena gue pasti penasaran banget respon dari lu seperti apa. Mungkin bisa jadi rekomendasi tontonan lu di hari weekend loh. Oke, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.